Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang salah satu buku yang kemungkinannya banyak memberikan inspirasi kepada kaum Hawa untuk melakukan tindakan terorisme akhir-akhir ini. Bukan saja di Indonesia tetapi juga di beberapa negara. Buku ini berjudul Muslimah Berjihad, Peran Wanita di Medan Jihad, yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Uwairi et al. Yang ditulis dalam bahasa Arab dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh saudara Fajrul Mustaqim dan diterbitkan oleh Media Islamika. Syekh Yusuf Al-Uwairi adalah salah satu tokoh Al-Qaeda dan tangan kanan Usama bin Laden selama di Afghanistan. Beliau banyak menulis buku-buku tentang jihad dan pedoman jihad serta solusi-solusi di dalam menyelesaikan persoalan jihad. Ia juga aktif merekrut mujahidin masuk ke Afghanistan pada masa Usama bin Laden dan juga membentuk cabang-cabang Al-Qaeda di beberapa negara, termasuk di Somalia dan beberapa negara Timur Tengah. Ia meninggal pada tahun 2003 dalam pengepungan aparat keamanan ketika diduga berada di belakang pengeboman salah satu gedung di Timur Tengah. Buku ini mengemukakan pandangan-pandangan ulama tentang makna jihad, hukum jihad bagi kaum wanita, disertai dalil-dalil jihad dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW, serta riwayat-riwayat sahabat tentang keutamaan jihad. Sepintas jika membaca buku ini, terutama bagi mereka yang paham tentang jihad dan hukum jihad, tentu tidak bermasalah, karena tidak ada yang salah. Semua berdasar dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tapi persoalannya jika buku ini dibaca oleh mereka yang tidak paham tentang apa itu jihad, apa itu agama secara komprehensif, apalagi tidak mengetahui sejarah Islam dan tidak paham tentang pemikiran Islam, apalagi tidak paham tentang ulumul Quran seperti asbabun nuzul, kawaidut tafsir dan ilmu-ilmu tafsir lainnya, tentu buku ini akan memberikan dampak terhadap pembacanya, paling tidak mendorong mereka melakukan jihad kekerasan. Termasuk menganggap dan meyakini bahwa jihad saat ini adalah memerangi mereka yang tidak termasuk dalam golongannya, memusuhi dan melawan negara, termasuk menjadikan aparat keamanan sebagai musuh karena menangkap dan menahan teman-teman mereka, karena merekalah yang menangkap orang-orang yang berafiliasi kelompok radikal terorisme. Aparat keamanan dianggap sebagai musuh, karena itu wajib hukumnya dilawan dan diperangi, apapun bentuknya. Karena itu tidak mengherankan jika beberapa kaum Hawa yang terlibat dalam tindakan terorisme baru-baru ini dengan cara yang sangat sederhana. Ini pasti meyakini bahwa wanita wajib berjihad apapun bentuknya, karena dalam buku ini disebutkan bahwa berbagai bentuk peran yang bisa dimainkan oleh kaum Hawa dalam berjihad. Menurut seorang teman yang banyak terlibat dalam penanganan isu-isu terorisme, buku ini banyak memberikan inspirasi kepada kaum Hawa untuk melakukan tindakan terorisme. Bahkan menurutnya, kasus pengeboman gereja katedral di Makassar tahun 2021 yang dilakukan oleh sepasang suami istri terinspirasi dari buku ini. Bahkan masih ada 8 pasang dari kelompok mereka yang bersedia melakukan tindakan terorisme di tempat lain. Artinya dari buku ini mereka memahami makna jihad dan perlunya berjihad seperti yang dilakukan oleh orang-orang dulu jika ingin hidup mulia. Buku ini juga menjelaskan bahwa salah satu yang menghambat seseorang untuk berjihad seperti orang-orang dulu adalah karena kecintaan terhadap harta, keluarga, dan lain sebagainya. Mereka yang tidak mau berjihad karena kecintaan terhadap harta, maka mereka adalah kaum fasik. Pernyataan ini didasarkan pada ayat Al-Quran surah At-Taubah yang kemudian mengetengahkan wanita-wanita dari kaum salaf yang turut serta berjihad. Bukan saja di Mekah dan di Madinah atau peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin saat itu, tetapi juga termasuk jihad kaum muslimat hingga ke Andalusia. Penafsiran buku ini tentang jihad seakan-akan hanya terbatas pada perang saja, tidak memaknai jihad secara umum, sehingga konotasinya jihad seakan-akan hanya peperangan atau melawan musuh dan mendorong perempuan terlibat dalam kegiatan jihad yang bermakna perang. Buku ini cenderung menggiring pembaca seakan-akan kita masih hidup di zaman-zaman awal kemunculan Islam, di mana pada saat itu kaum muslimin menghadapi musuh dari kaum kafir Quraisy dan menjadi target serangan kaum kafir Quraisy, sehingga Nabi mutlak membela umatnya yang baru lahir itu. Tatanan dunia dulu berbeda dengan sekarang ini,
di mana tataran kekuasaan, kekaisaran yang bertarung mendapatkan kekuasaan sangat dominan, dan belum ada tatanan dunia yang berpihak kepada seluruh umat manusia. Berbeda dengan saat ini, di mana dunia sudah memiliki tatanan tersendiri yang memperjuangkan hak-hak semua orang dan memberikan perlindungan kepada siapapun. Berbeda dengan dulu, siapa yang berkuasa dan yang kuat itu yang menang. Jika pemahaman-pemahaman jihad dalam artian perang dibawa ke ranah kekinian, tentu akan berbenturan dengan pandangan-pandangan ulama Islam lainnya. Karena kondisi kehidupan umat manusia saat ini tidak lagi seperti dulu. Apalagi misalnya kita di negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim dan pemimpin-pemimpinnya adalah orang-orang Islam sendiri. Dan aturan-aturannya juga sudah berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan. Lalu dihadapkan dengan konsep-konsep jihad dalam artian perang, tentu akan menjadi masalah. Tidak sedikit ulama yang menganggap dan menolak jihad dalam artian perang dewasa ini. Karena dianggap sudah tidak sesuai zamannya. Persoalannya masih banyak di antara kita yang berpandangan jihad dalam artian perang masih relevan saat ini. Karena musuh-musuh Islam terlalu banyak, bukan saja dari mereka yang bukan Islam, tetapi juga dari internal orang Islam itu sendiri. Nah, mereka yang berpandangan seperti ini menganggap dirinya berjuang dan berjihad di jalan Allah melalui kekerasan seperti bom bunuh diri, membom rumah-rumah ibadah, tetapi justru dicap sebagai teroris karena kesalahan dan kekeliruan mereka di dalam memahami jihad. Dan yang paling menyedihkan, karena peran wanita bukan saja menjadi pelaku, tetapi juga mereka ramai melakukan propaganda radikal terorisme seperti yang dialami beberapa perempuan kita saat ini. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi agama, bangsa, dan negara yang kita cintai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.